Salam sehat dan bahagia Bapak Ibu Sobat Muda. Berbincang-bincang tentang pemuda tentu mengalami banyak perubahan. Pemuda di era 90-an dengan saat ini di 2023 pasti banyak perubahan. Demikian pula dengan generasi muda bugis. Pada masa-masa saya sebagai pemuda itu masih aktif dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat konvensional ya, baik itu kegiatan lomba 17-an dengan berbagai macam olahraga, atau perayaan-perayaan secara bersama. Saya pun sungguh melihat perbedaan yang terjadi dengan masa sekarang. Kenapa? Karena memang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mungkin para pemuda saat ini pun masih berharap untuk mengikuti kebaktian seperti yang mereka inginkan, yaitu apa? Dengan menyampaikan materi melalui online, itu bisa. Dan inilah sebuah perubahan. Kenapa? Karena pada masa-masa saat ini banyak para pemuda yang memang sudah menguasai teknologi. Tentunya sebagai seorang Dharma Duta pun, sebagai penceramah, kita harus bisa mengimbangi hal-hal seperti ini. Masalah teori, mereka para pemuda sudah banyak mengetahui basic konsep-konsep agama Buddha. Tinggal para pemuda butuh teladan, figur untuk membangkitkan semangat belajar agama Buddha secara praktik. Tak salah kita sebagai penceramah, pembicara, menyampaikan hal-hal yang bersifat teori, tak salah, tetapi bisa dipraktikkan langsung. Ya, sebagai perumpamaan, kita kalau berbicara ceramah tentang dana, tidak melulu tentang teori-teori. Apa saja yang membuat dana itu besar nilainya, cetananya apa, itu sudah diketahui oleh para pendengar ya. Bolehlah kita menyampaikan itu, tetapi sekilas kita praktekkan, kita terapkan dalam wujud nyata. Sebelum melaksanakan kebaktian, sebelum ada kegiatan perdana, kita input, misalnya kegiatan bakti sosial bersama-sama, dan para Dharma Duta pun kalau bisa terlibat, atau function ya ikut terlibat, bukan cuma teori. Bapak Ibu Sobat Muda, khususnya para pemuda, cobalah berikan juga keaktifan kalian dalam pemaparan Buddha Dharma. Bisa dengan para pemuda belajar, para pemuda aktif naik ke mimbar belajar menjadi penceramah. Ya, kalau maju ada kesalahan, ya kita perbaiki. Karena apa? Karena tanpa belajar, tanpa pernah belajar, tanpa pernah mencoba, kita tak bisa. Mungkin para pemuda bisa menilai, wah, penceramah ini begini, penceramah itu begitu.
kurangnya dia ini, kurangnya dia itu. Nah, kita bisa bagaimana kita ungkapkan sebagai penceramah muda belajar. Bagaimana menjadi penceramah awalnya? Ya bisa dengan menulis konsep-konsep yang akan kita ceramahkan, yang akan kita babarkan. Jangan lupa ambil kutipan-kutipan dari ayat suci. Sebagai umat Buddha, banyak loh kitab-kitab suci agama Buddha yang bisa kita ambil bagiannya. Bisa dari Dhammapada atau hal-hal lain, Sutta, Parita, bisa. Ya. Kemudian kita terapkan, kita sampaikan dalam bentuk yang nyata. Misalnya pada masa-masa pandemi, kita bisa mengungkapkan, menguraikan topik kesabaran dalam menghadapi situasi, topik semangat dalam berusaha agar tetap tegar, tetap tabah. Itu. Kemudian kita juga belajar mengajar kepada adik-adik sekolah minggu. Mengapa? Karena mereka adalah generasi penerus kita. Bisa kita bayangkan, kalau sekarang adik-adik sekolah minggu tidak mendapatkan bimbingan Dharma secara tepat, secara kontinu, maka itu kita harus bongkar. Saya sebagai pemuda harus mau belajar menyampaikan Dharma kepada adik-adik sekolah minggu. Karena apa? Karena mereka adalah generasi penerus kita. Kemudian para pengasuh pun harus belajar, bukan cuma bermodalkan beberapa menit sebelum ceramah. Kalau bisa kita kuliah, mengambil pelajaran agama Buddha ya di sekolah tinggi agama Buddha. Atau mungkin kalau memang tidak bisa atau nggak ada waktu atau mungkin nggak ada biaya, kita bisa ikut diklat-diklat, latihan-latihan, seminar-seminar tentang agama Buddha atau tentang konten YouTube agama Buddha. Pelajari supaya apa? Supaya para pemuda bisa membantu para dharma duta juga, meringankan beban para dharma duta untuk membimbing dharma. Itu adik-adik sekolah minggu akan lebih terasa nyambung bila yang menyampaikan dharmanya, menyampaikan bimbingan dharmanya adalah pemuda. Ya, kenapa gaya kalian cocok dengan mereka? Ya, bukan berarti para dharma duta senior tidak bisa ya, namun akan lebih menjiwai bila dharma yang disampaikan kepada anak sekolah minggu dengan penceramahnya, kakak pengasuhnya yang tidak berbeda jauh dengan mereka. So pasti rasa menyenangkan ini kita menjadi tertarik untuk belajar agama Buddha. Yang pasti para pemuda, ayo kita bantu membina adik-adik sekolah minggu. Sukses selalu untuk kita. Terima kasih. Namo Buddhaya. Baru datang dari